Nama saya Piator Butar-Butar. Saya sangat setuju dengan pola pikir dan gambaran yang tadi Profesor berikan. Pertanyaan saya satu saja. Berdasarkan pengalaman, kalau sudah ada pengalaman, atau pelajaran dari orang-orang yang sudah berpengalaman di negara lain, bagaimana kita bisa menumbuh kembangkan semangat dan pola pikir yang seperti Pak Rocky Gerung sebutkan. Kami sudah sangat berpengalaman memprotes. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, Undang-Undang Otonomi Daerah 22, 25, 99 itu sangat banyak diwarnai oleh protes-protes dari Riau. Waktu itu kita langsung dipimpin oleh Gubernur Saleh Jasid. Pak Saleh ada di sini. Tapi itu tidak bisa kita tularkan ke tempat lain. Jangankan ke tempat lain, mempertahankan semangat itu pun kita sangat lemah. Sehingga di Riau ini bisanya kita hanya satu persatu saja. Kalau saya ditanya, saya udah letih, capek, malas. Kenapa? Ketika sesuatu itu kita kembangkan, kita kemukakan, kita perjuangkan, lalu terlihat ada hasilnya, ujung-ujungnya ya ke situ lagi. What's in it for me? Apa yang saya dapat dari situ? Nah, saya ingin sekali lagi, kalau sudah ada pengalaman bagaimana menggerakkan semangat-semangat perubahan, kalau perlu semangat yang revolusioner dalam perspektif sosial moral ya, tidak barangkali dalam pendekatan militeristik. Yang dulu juga pernah kami sebut, kami tidak mau bilang Riau Merdeka karena ditekan-tekan. Akhirnya pakai istilah Riau Berdaulat. Sudah Riau Berdaulat, bos kami sudah almarhum sekarang diangkat jadi anggota Dewan Otonomi Daerah saja, udah diam lagi. Macam mana kami tak diam juga kalau Indua angka ngawak lah diam. Mohon pencerahan Prof. Terima kasih. Saya tidak bisa mengangkat Pak Gerung, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya dengar tadi uraian Pak Gerung ini banyak logika ilmiah secara filsafat itu saja enggak sesuai ilmu pengetahuan dengan berbagai contoh. Secara ilmu pengetahuan memang begitu orangnya. Cuma ketika dilihat di dalam keadaan nyata, check and recheck, persoalannya enggak begitu juga. Kalau dalam Jawa itu ngono ya ngono gitu. Walaupun begitu, barang itu enggak begitu. Nah, dan orang itu Pak Gerung, benar cuma kita bodoh misalnya. Nah, kita ini tidak pintar, cuma mungkin orang itu tidak pintar, kita bodoh mungkin. Nah, itu aja maka kita sebut orang itu pintar. Saya lihat tadi Pak Gerung mengambil contoh tentang Bushido, semangat dalam Islam, semangat jihad itu. Al-Juhdu kalau bahasa Arab. Kalau bahasa ulama fikihnya ijtihad. Usaha sampai ke ujung-ujungnya. Kalau nyawa sampai mati itu tanya TNI. Saya enggak. Ini saya orang sipil ya seperti kata Pak Gerung tadi. Secara rakyat. Kemudian secara adab kita kurang value tata nilai dalam dunia filsafat itu, ukuran nilai etika kemanusiaan yang beradab itu memang berat itu Pak Gerung. Sejak lagi zaman dulu itu semenjak saya hidup Orde Lama, Orde Baru, moral Pancasila itu seterus menerus dibilangkan, tapi kacau juga gitu loh. Itu saya tidak bisa kalau bilang ke individu dan tak bisa juga mengatakan salah, tapi itulah kemampuan manusiawi. Dan setiap dari sektor-sektor keagamaan ini sudah punya semangat ini. Cuma untuk membangkitkan ini, kami orang Riau itu Melayu identik dengan Islam. Semangat jihad yang Persi Bushido ini mungkin perlu dibangkitkan. Kalau saya diberi waktu lama, saya akan murai lagi. Sebetulnya orang Nggak usah diuraikan. Pak Gerung ini perlu diteramah, selama ini dia aja menteramah gitu loh. Mana-mana dengar, saya bisa juga kalau teramah itu. Ya, terus terang. Nah, pertanyaannya Pak, pertanyaannya. Pertanyaannya sekarang, apa dalam waktu singkat action? Sebab kalau ceramah terus, berikannya saya di TV mana bisa. Oke, udah. Berikan tepuk tangan untuk Pak Arun ya. Terima kasih.
Selamat datang Bung Rocky, no Rocky, no Party di Bumi Melayu Lancang Kuning Riau. Pada tahun 2010-an, kita dulu sempat diperdengarkan dengan gerakan. Identitas dulu ya. Nama saya Indra Gunawan, panitia di bidang publikasi. Ini merupakan kesempatan yang sangat langka, jadi saya harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Dulu sempat kita dengar gerakan Riau Merdeka. Termasuk Abangda kami, Abangda Fauzi Kadir, salah satu tokoh penggerak, almarhum Tabrani Rab, dan berbagai tokoh lainnya seperti itu. Dan bahkan dalam kajian itu, kalau saja Riau ini merdeka, mungkin satu orang itu bisa dapat satu mobil, begitu analisa yang bisa dikar waktu itu. Hari ini mungkin melalui logika Bung Rocky Gerung, dan di tengah-tengah kerisauan masyarakat Riau, kita, kalau orang Riau bilang di bawah minyak, di atas minyak. Mungkin bisa dicek di berbagai data, di berbagai masih banyak titik lagi. Tapi yang kita sayangkan, pada hari ini ke kampung saya, Indragiri Hilir, itu masih belum masuk mobil, dan bahkan PLN pun di desa, di Kecamatan Concong bisa dicek, itu ada di desa, beberapa desa itu mati lampu tak masuk PLN. Itu yang kemudian mungkin Bung Rocky Gerung bisa menjabarkan, perlukah ini logika Bung Rocky ini, gerakan yang seperti apa lagi kami lakukan? Ini bentuk kecintaan kami terhadap Riau, bentuk kecintaan kami terhadap kemajuan, agar ya kalau orang Melayu bilang ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan kami sewajarnya wajar menikmati apa yang kami alami ini, apa yang kami dapati di bumi Riau ini. Mungkin itu saja Bung Rocky Gerung bisa menyampaikan solusi ini, dan kalau sekiranya memang perlu kami lakukan gerakan, siap kita lanjutkan gerakan itu. Dalam tanda kutip, ingin membangun Riau tidak lepas dari NKRI. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu lagi tadi yang di belakang. Selamat sore, perkenalkan nama saya Ratna Dewi. Saya aktif di politik. Mungkin semua pertanyaan tentang Riau sudah diwakili sama rekan-rekan di sini. Saya cuma mau menyampaikan sama Bang Rocky. Bang Rocky, aku mau fan sama Bang Rocky. Terima kasih. Oke, izin Bung Rocky. Tidak ada pertanyaan? Oke, mana bro? Iya, silakan, Bu Dr. Diana, ya silakan, ya. Mungkin ketika saya berbicara, Assalamualaikum banyak orang-orang tua yang akan wabarakatuh. tidak. Ya, nama saya Dr. Diana Tabrani. Sebetulnya saya sedih Pak Rocky acara ini. Kalau ada ayah saya mungkin ya lebih paham deh. Kami ini di Riau banyak betul dah kami perbuat Pak. Tapi rata-rata mohon maaf waktu ayah saya bicara Riau Merdeka, Riau Berdaulat, pemerintah sama sekali tidak mensupport. Kami hadir di mana-mana dan bicara maaf kata-kata. Kalau sudah pensiun baru garang-garang orang-orang di Riau ini Pak. Waktu aktifnya kemana? Ya, jadi kami mohon Pak Rocky, langkah konkret apa yang kami buat orang Riau ini supaya ditengok pusat dan dihargai. Dan jangan bicara sesudah pensiun lah, percuma, tak bergigi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dokter. Oke, satu pertanyaan dia terakhir. Ya. Oke, izin Bung Rocky. Bung Rocky, nama saya Hafiz, pemuda biasa di Provinsi Riau. Yang saya sesalkan, di Provinsi Riau ini selalu kita berbicara bahwa Riau ini dapat apa. Tetapi fenomena yang terjadi adalah perpecahan yang terjadi itu dari mana? Dari elit politik kita. Baik itu dicerminkan dari nasional ataupun di regional. Apakah dari elit politik itu, ataukah dari pendukungnya, ataukah akhirnya dari bazar itu sendiri? Dan baru tanggal 28 kemarin kita mencerminkan yaitu apa? Kegiatan sakral, Sumpah Pemuda, yang menjadi kesadaran untuk kita bersatu padahal kita berbeda-beda. Dan hari ini kenapa kita masih mencerminkan perbedaan antar suku, antar kepentingan, antar golongan. Dan kalau kita berbicara nasional, ayolah, kita dari Riau dulu, bersatu dulu deh. Bener kita mau dapat apa? Kita tuh banyak pengen dapat apa, tetapi dari kita sendiri itu saling sikut sendiri, saling ingin tenar sendiri, saling ingin memperkaya sendiri, saling ingin berkuasa sendiri. Nah, coba ayo kita refleksi sendiri. Dan saya mohon Bang Rocky, berikan nasihat kepada kami, golongan muda ini,
agar bisa mencontoh golongan tua kami. Karena saya yakin ketika saya berbicara sangat banyak sekali golongan tua yang masih meremehkan saya karena saya masih muda. Maka dari itu saya minta pandangan dari Bung Rocky, berikanlah wawasan kepada kami agar kami memiliki cinta kedaerahan yang itu cintanya untuk Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung saja Pak Rocky. Ya. Ya, kita habis peringati Hari Sumpah Pemuda dan basis dari sumpah itu adalah keragaman tadi. Betul. Kan sumpah itu bunyinya, kami putra-putri Indonesia mengaku atau bersumpah bertanah air satu. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbahasa satu. Kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah berbangsa satu. Kan itu dasar itu. Itu diucapkan karena ada yang hendak mereka batalkan, yaitu kolonialisme yang mencerai-beraikan persatuan itu. Dasarnya itu kan. Dan cuma ada 3 sumpah, nggak ada sumpah keempat. Kami pemuda-pemudi Indonesia berpacar satu, nggak ada. Dari awal pacar boleh banyak. Jadi kita ingat kembali bahwa negeri ini bahkan 17 tahun sebelum merdeka sudah dijanjikan oleh kekuatan energi intelektual, yaitu kaum muda. Jadi Anda berhak untuk nanya pada kaum tua. Nah, kesempatan semacam ini saya tahu bahwa kalau kita marah itu terhadap keadaan, karena disparitas, karena pengkhianatan, karena korupsi, karena mental bobrok. Lalu langkahnya apa? Saya datang ke sini diundang untuk memetakan. Saya terangkan itu bahwa koordinat kita bukan cuma Riau tetapi seluruh Indonesia. Artinya kalau ada buruh demonstrasi di Jakarta, Anda tahu tanggal Jumhur demonstrasi buruh. Ikuti di Riau. Paralelkan kepentingan kita dengan kepentingan di tempat yang lain. Kalau ada petani yang berkelahi di Palu dengan aparat, kampanyekan juga dari sini. Supaya connecting dots-nya. Supaya dalam 1 hari seluruh media massa memberitakan tentang demo buruh, gerakan petani, persiapan BEM untuk demo. Jadi mesti ada isu tunggal yang jadi headline dari Sabang sampai Merauke. Itu dasarnya. Kan itu saya katakan tadi, bikin organisasi itu, diuji. Kami punya proposal akademis untuk Riau Merdeka, proposal akademis. Bukan delik. Dipakai kata merdeka artinya tidak ingin dijajah. Gampangnya begitu kan? Mulai dengan siasat semacam itu, manfaatkan narasi akademis itu. Gampang, nggak ada soal. Jadi sekali lagi, ambil tindakan itu. Apa tadi bunyi pantunnya tadi? Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Kalau kalian tidak mampu bertindak, mengapa saya diundang? Ada risiko selalu tuh. Tapi Anda merencanakan 2 hal. Anda sebutkan di publik. Kami resah karena sila kedua tidak dilakukan. Kami resah karena sila kelima tidak dilakukan. Datanya banyak. Semua ekonom sedia data itu. Lalu siapa yang mesti mengargumenkan itu? Bupati ya nggak mungkin. Gubernur ya nggak mungkin. Rektor ya nggak mungkin. Anda mahasiswa ucapkan itu. Kami mahasiswa Riau berdaulat di dalam metodologi mengucapkan dalil ini untuk diperiksa di seluruh, kumpulin semua profesor diperiksa ini. Jadi bikin happening art itu maksudnya. Cari gara-gara, tapi dengan kemampuan berpikir. Kan itu simple tuh. Oke, sudah. Ya.
Ya jangan cari amplop. Iya. Tadi yang banyak ditanyakan itu Pak Rocky mengenai action, langkah konkret semacam apa? Ada gagasan nggak? Itu langkah, itu semuanya langkah saya konkret. Connecting dots, bikin semacam WA group. Dari mana? Dari Riau yang bertanya hal yang sama, lakukan pertanyaan dengan Aceh, dengan Papua, kan semuanya ada dalam keadaan itu kan. Pertanyaan akademis kok nggak ada soal. Satu waktu saya seminar di Amerika, di New York, datang 2 orang Indonesia datang. Satu adalah desersi dari Papua, satu desersi dari GAM. Ketemu situ. Dua-duanya ingin tahu mana lebih baik merdeka Pak, lebih dulu merdeka Pak, Papua atau Aceh. Saya tanya, Aceh memang mau merdeka, mau bikin negara Islam. Tidak, kami tidak ingin mendirikan negara Islam, kami ingin negara merdeka. Dalilnya ada di situ, karena bagi dia pemerintah mensinopsiskan negara Islam, lalu timbul politik identitas. Dia mau merdeka dari jajahan kapitalisme. Aceh sampai sekarang itu negara miskin, negeri miskin, sama. Jadi ada ide di situ, kebalikan kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan pada rakyat. Papua juga begitu, sama aja. Diplomasi kita kadang-kadang tentang Papua misalnya kadang-kadang kalah di luar negeri. Satu waktu ada sidang di New York tentang status Papua. Diplomatnya duduk di ruang sidang dengan data yang udah kadaluarsa 24 jam. Sementara data yang mereka sebut OPM itu real time, diupload ke satelit, diolah jadi paper di London dalam 20 menit udah nyampe dalam bentuk positioning statement di meja-meja diplomat. Para kalah kita dalam diplomasi karena ada kecepatan informasi yang dikumpulkan dengan niat yang betul-betul tajam. Saya nggak ajarin Anda untuk bikin subversi digital, tetapi kemampuan kita untuk mengolah isu, mengemasnya secara tajam, concise, ringkes, itu yang akan bikin semua orang itu memperhatikan. Ya tentu kabinet akan ada soal apa, kenapa mau merdeka? Jelasin, kami mau merdeka dari penjajahan kalian. Siapa kalian itu? Terusin daftar oligarkinya. Kenapa? Itu teknik doang. Udah sampai di situ sebelum saya kena delik.